Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Bu Rini. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini kalian sehat semua. Oke. Sekarang Bu Rini akan menyampaikan materi mengenai sediaan semi solid. Ya, menurut Farmakope Indonesia edisi 4 bahwa salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal atau pada kulit atau selaput lendir. Jika tidak dinyatakan lain, maka kadar dari salep itu baik untuk obat keras atau narkotika, kadar bahan obatnya adalah 10%. Dan untuk etiket yang digunakan pada dasar salep, pada sediaan salep adalah etiket berwarna biru dan harus tertera obat keluar. Salep yang baik itu harus stabil secara kimia, lembut dan rata, tidak berbutir-butir dan bergumpal-gumpal, dan mudah dipergunakan, lalu agak mencair atau lembek pada suhu tubuh dan menghasilkan pengobatan yang sempurna dan seragam. Kemudian penggolongan salep yang pertama adalah unguenta atau yang dikenal dengan salep. Konsistensinya itu seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Yang kedua adalah krem. Krem adalah salep yang mengandung banyak air, mudah diserap kulit, suatu tipe yang dapat dicuci dengan air. Ya. Apakah kamu sudah membuat sediaan krim? Kalau belum, nanti ibu kasih tugas ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pasta. Pasta adalah sediaan semi solid yang mengandung lebih dari 50% zat padat. Suatu salep dikatakan suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diberi. Kemudian serata. Serata adalah suatu salep berlemak yang mengandung persentase tinggi lilin atau wax. Kamu tahu beberapa contoh lilin yang digunakan di dunia farmasi, antara lain adalah sera, ya, sera baik itu sera alba maupun sera flava. Selain itu juga kalau untuk sera alba dan sera flava itu dihasilkan oleh hewan yang dinamakan lebah. Kemudian kalau untuk ada lagi lilin yang berasal dari hewan, yaitu cetaceum atau spermaceti, ya. Itu diperoleh dari hewan, yaitu dari kepala ikan paus. Kemudian ya itu adalah salah satu contoh-contoh basis salep yang bersifat lilin, ya. Kemudian gel atau dikenal dengan gelones spume adalah suatu salep yang lebih halus, umumnya cair dan mengandung sedikit atau tanpa lilin, digunakan terutama pada membran mukosa sebagai pelicin atau basis. Ya, oke. Biasanya gel ini terdiri dari campuran sederhana minyak dan lemak dengan titik lebur yang rendah. Oke, selanjutnya adalah pembagian salep menurut efek terapinya. Yang pertama adalah salep epidermik atau salep penutup. Digunakan pada permukaan kulit yang berfungsi hanya untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal karena bahan obat tidak diabsorpsi. Kadang-kadang bisa ditambahkan dengan antiseptik, astringen, atau untuk meredakan rangsangan. Dasar salep yang terbaik adalah senyawa hidrokarbon, contohnya Vaseline, ya. Vaseline itu adalah salah satu dasar salep yang berasal dari mineral. Kamu sudah belajar Simplicia kan? Oke. Selanjutnya adalah salep endodermik, di mana bahan obatnya menembus ke dalam tetapi tidak melalui kulit dan terabsorpsi sebagian. Untuk melunakkan kulit atau selaput lendir diberi suatu lokal iritan. Salah satu lokal iritan misalnya kampora atau mental. Dasar salep yang baik adalah minyak lemak. Kemudian salep diadermik atau salep serap. Salep di mana bahan obatnya menembus ke dalam melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan karena diabsorpsi seluruhnya. Misalnya pada salep yang mengandung senyawa merkuri, iodida, beladone. Dasar salep yang baik adalah adepsane dan oleum kakao. Jadi pembagian dasar salep menurut efek terapinya ada 3, yaitu salep epidermik, salep endodermik, dan salep diadermik. Kemudian dasar salep menurut dasar salepnya, salep dibagi atas. Yang pertama adalah salep hidrofobik. Hidrofobik itu adalah salep dengan bahan dasar berlemak, misalnya campuran dari lemak-lemak. Kamu tahu istilah hidrofobik? Hidrofobik itu apa? Hidrofobik berarti berasal dari kata phobia. Phobia itu berarti tidak suka, ya. Hidro itu berarti air, jadi dia tidak suka air. Artinya di sini dasar salep yang tidak mengandung air, makanya disebut dasar salep hidrofobik.
Contohnya adalah minyak lemak malam yang tercuci dengan air. Kemudian salep hidropilik. Hidropilik itu berasal dari kata piling ya. Piling itu berarti menyukai. Sedangkan hidro itu adalah air, di mana dasar salep yang suka akan air. Salep yang kuat menarik air biasanya dasar salep tipe OW. OW itu apa? OW adalah oil in water. Oil in water. Jadi dasar salep ini adalah dasar salep tipe emulsi oil in water ya. Jadi tapi konsistensinya lebih lembek, kemungkinan juga tipe WO antara lain campuran sterol dan petrolatum. Oke. Pembagian dasar salep yang pertama adalah dasar salep hidrokarbon. Dasar salep hidrokarbon adalah dasar salep berlemak antara lain vaselin putih dan salep putih. Dasar salep hidrokarbon digunakan terutama sebagai emolien. Emolien itu artinya pelembut ya, sukar dicuci, tidak mengering dan tidak tampak berubah dalam waktu lama. Contohnya adalah vaselin dan vaselin itu ada dua macam, yaitu vaselin alba dan vaselin putih. Kemudian yang kedua adalah dasar salep serat. Dasar salep serat dibagi menjadi dua kelompok, antara lain dasar salep anhidros, yaitu dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk emulsi air dalam air, misalnya parafin hidropilik dan lanolin anhidrat. Oke. Kalau untuk lanolin kamu tahu kan, lanolin anhidrat itu adalah nama lain dari adepslani. Lanolin anhidrat. Jadi adepslani itu adalah lanolin atau lemak bulu domba yang tidak mengandung air. Jadi ini termasuk dasar salep serat ya. Kemudian yang kedua adalah terdiri atas emulsi air dalam minyak yang dapat bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan. Dasar salep ini juga berfungsi sebagai emolien. Ya, jadi kalau untuk dasar salep serat itu berupa berbentuk emulsi ya. Kalau emulsi itu kan ada dua tipe, yaitu tipe oil in water atau minyak dalam air, dan yang kedua adalah tipe water in oil atau air dalam minyak. Kemudian dasar salep berikutnya adalah dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep yang dapat dicuci dengan air antara lain salep hidrofilik atau krim. Ya, kamu kan sudah pernah membuat krim belum? Kalau belum ya sudah, nanti Bu Rini kasih tugas membuat basis krim ya. Basis krim ditambah dengan zat aktif. Dasar salep ini dapat dicuci dengan air karena mudah dicuci dari kulit atau dilap basah, sehingga lebih dapat diterima untuk sebagai dasar kosmetika. Beberapa bahan obat dapat menjadi lebih efektif menggunakan dasar salep ini daripada dasar salep hidrokarbon. Keuntungan lain dari dasar salep ini adalah dapat diecerkan dengan air dan mudah menyerap cairan yang terjadi pada kelainan dermatologi. Yang selanjutnya adalah dasar salep yang dapat larut dalam air. Contohnya adalah salep polietilenglikol yang terdiri dari polietilenglikol 3350, kemudian polietilenglikol 400. Nah, jadi kalau untuk polietilenglikol atau PEG atau yang dikenal dengan Carbowax itu ditandai dengan angka di belakangnya. Semakin tinggi angka atau BM dari polietilenglikol itu, maka kondisi dari si PEG tersebut adalah semakin padat ya. Oke ya. Oke, kemudian contoh-contoh dari dasar salep. Yang pertama adalah dasar salep hidrokarbon. Contohnya vaselin, baik itu vaselin putih atau vaselin kuning. Kemudian campuran vaselin dengan sera, parafin cair, parafin padat, dan minyak nabati. Kemudian dasar salep serap, dasar salep absorpsi ya. Adepsane, unguentum simplex, di mana unguentum simplex ini adalah, kamu bisa lihat komposisi dari unguentum simplex itu di pH Nederland.
ya, di mana oleum siprek itu terdiri dari sera flava dan oleum sesame 30 berbanding 70. Kemudian hidrofilik petrolatum ya, yang terdiri dari vaselin alba, sera alba, steril alkohol dan kolesterol dengan perbandingan 86 berbanding 8 berbanding 3 dan berbanding 3. Kemudian dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep emulsi tipe MA, misalnya vanishing cream, emulsifying ointment, emulsifying wax, dan hydrophilic ointment. Kemudian yang terakhir adalah dasar salep larut air, misalnya PEG, campuran antara PEG, tragakan, dan gumi arabicum, serta unguentum glycerin. Di sini yang dikatakan kualitas dasar salep yang baik antara lain disebutkan bahwa yang pertama adalah stabil. Artinya di sini selama dipakai harus bebas dari inkompatibilitas, tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan kamar atau suhu kamar ya. Inkompatibilitas itu artinya tidak bereaksi dengan bahan yang digunakan, artinya tidak bereaksi dengan zat aktif yang kita gunakan ya. Makanya kita harus menggunakan dasar salep itu yang sifatnya stabil. Kemudian lunak. Jadi semua zat yang ada dalam salep harus dalam keadaan halus dan seluruh produk harus lunak dan homogen, lalu mudah dipakai. Jangan sampai salep tersebut keras ya atau padat sehingga sulit untuk dioleskan pada kulit kita. Kemudian dasar salep yang cocok. Lalu yang terakhir adalah dapat terdistribusi merata. Nah, dalam pembuatan salep itu ada ketentuan umum mengenai cara pembuatan salep. Yang pertama adalah peraturan salep pertama. Untuk peraturan salep pertama, di sini dikatakan bahwa zat-zat yang dapat larut dalam dasar salep dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Contohnya, pada saat kamu membuat sediaan balsem ya, balsem dengan menggunakan kamper atau mentol. Kamper mentol, kemudian basis salepnya itu yang kita gunakan adalah paslin dan adepslane. Jadi nanti pada saat pembuatannya mentol dan kamper tersebut harus kamu masukkan ke dalam basis salepnya. Lalu di situ katakan jika perlu dengan pemanasan, maka kamper dan mentol tersebut harus dimasukkan ke dalam suatu wadah kaca. Kemudian ditambahkan dengan basis salepnya, lalu kemudian dilebur di dalam penangas air. Contoh bahan-bahan yang mengikuti peraturan salep pertama adalah kampora. Selain itu iodium ya, kampora dan iodium. Juga termasuk mentol ya, mentol, kampor dan iodium. Nah, kalau untuk kampor, cara pembuatannya dalam salep kamu sudah tahu kan, bahwa itu harus dilarut. Jika tidak yang pertama kampor dilarutkan dalam dasar salep yang sudah dicairkan dalam pot salep tertutup bila tidak melampaui daya larutnya. Kemudian yang kedua, bila dalam resep terdapat minyak lemak, maka kamper dilarutkan dalam minyak lemak tersebut. Sebagai contoh, misalnya kalau seandainya kamu membuat linimentum amonia ya, linimentum amonia itu mengandung minyak lemaknya adalah oleum sesame, maka mentol atau kamper tersebut harus kamu larutkan ke dalam minyak lemak. Kemudian bila kamper bersama-sama mentol, salol dan zat lainnya, maka bisa dicampur sekaligus. Ini disebabkan karena adanya penurunan titik eutetik. Artinya kalau mentol atau kamper atau salol atau juga asam salisilat yang dicampur, maka dengan sendirinya dia akan mencair. Kemudian baru kamu bisa ditambahkan dengan dasar salep. Jika 3 kemungkinan di atas tidak ada, maka kamper atau mentol tersebut harus ditambahkan dengan etanol 95%. Kemudian baru digerus dengan dasar salep. Kemudian iodium di sini termasuk zat oksidator kuat. Penanganan iodium juga kamu harus tahu ya, bahwa iodium itu harus diambil dengan sendok gelas ya, sendok porselen. Kemudian juga pada saat menimbang iodium itu harus ditimbang di atas watts glass. Kemudian setelah ditimbang kamu tutup dengan
Watts glass kembali. Kenapa di sini harus dilakukan seperti itu? Karena iodium itu bila dibiarkan di udara terbuka, maka dia akan mengeluarkan gas yang berbahaya ya. Jadi bagaimana cara menangani iodium kalau mau kita buat dalam sediaan salep? Yang pertama, jika dia larut, jika memenuhi kelarutannya, artinya kamu harus lihat daftar kelarutannya di Farmakope Indonesia ya, maka bisa dilakukan seperti pada kamper ya, bisa kamu larutkan di dalam basis salepnya bila perlu dengan pemanasan. Kemudian dilarutkan dalam larutan pekat Ki atau NaI seperti pada Unguentum iodii pada Farmakope Belanda. Nah, sekarang garam Ki atau NaI di sini itu bersifat sebagai korigen, yaitu korigen solubilis. Artinya dengan adanya garam Ki atau NaI, maka iodium itu semakin mudah larut ya. Jadi di sini Ki dan NaI di sini bersifat sebagai berfungsi sebagai korigen solubilis. Jika tidak ada jika semua itu tidak ada, kemudian kalau seandainya tersedia etanol, maka harus kita larutkan dengan etanol 95%, kemudian baru ditambahkan dasar salep ya. Contoh resepnya bisa kamu lihat pada buku ilmu resep halaman 104 ya kan. Oke. Kemudian peraturan salep yang kedua. Peraturan salep yang kedua, bahan-bahan yang mudah larut dalam air dan stabil jika tidak ada peraturan lain dilarutkan lebih dahulu dalam air. Asalkan air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep. Jumlah air yang dipakai dikurangi oleh basis. Contoh obatnya antara